Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Hewani untuk pertemuan kedua di sesi UAS. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan ya. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita ya, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi. Baik, langsung saja kita lanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya kita telah membahas pendahuluan ya untuk sesi UAS, yaitu tentang komposisi dan nilai gizi daging, khususnya untuk daging merah, itu daging sapi. Selanjutnya kita akan melanjutkan bab mengenai bagian-bagian daging. Sama masih kita bahas adalah daging sapi. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari pengertian atau perbedaan pengertian antara karkas dan daging, di mana daging itu termasuk ke dalam karkas, sedangkan pengertian dari karkas sendiri adalah bagian tubuh hewan, dalam hal ini adalah sapi, yang sudah dibuang atau tidak termasuk bagian kepala, kulit, kemudian ekor, ujung kaki, jeroan, dan darah gitu ya. Jadi yang sering kita lihat di gantung ya, gitu ya, yang sudah dibuang kepala, kulit, ekor, ujung kaki, jeroan, dan darah kita sebut sebagai karkas. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari karkas, apa karakteristiknya, serta bagaimana cara yang tepat untuk pengolahannya. Oke. Nah, yang kalian lihat di layar itu adalah karkas ya yang sudah dibagi-bagi gitu ya. Mungkin agak kurang jelas ya ininya, nanti ada gambar yang lebih jelas lagi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa secara umum karkas sapi ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Di sini ada sekat-sekat ya kalau kita lihat di sini. Nah, kalau berdasarkan literatur yang ini, jadi ada banyak macam-macam versi gitu ya pembagian karkas. Nah, dalam literatur ini ada 5 pembagian karkas. Ya, bagian karkas yang pertama adalah bagian bahu. Di sini bagian bahu, bagian depan. Kemudian bagian punggung ya, yang atas. Bagian dada di bawah punggung. Bagian paha, serta bagian betis gitu ya. Jadi ada 5 bagian. Di sini kita lihat ada keterangan merah, oranye, kuning ya, agak kurang jelas mungkin, di mana bagian yang merah itu termasuk daging yang paling empuk, kemudian bagian oranye ini masih daging yang empuk, kemudian yang kuning adalah kurang empuk. Gitu. Kenapa sampai beda-beda seperti ini gitu ya? Kenapa bisa beda-beda seperti ini? Nanti kita akan pelajari. Nah, ini tadi ya sama seperti gambar sebelumnya. Ini adalah gambar pembagian bagian-bagian dari karkas gitu ya. Di mana pembagian ini bermaksud supaya kita bisa mempelajari karakteristiknya, karena berdasarkan karakteristiknya bagian-bagian ini berbeda serta cara yang tepat untuk pengolahannya. Ada chuck, rib, brisket, flat, flank, short loin. Ini yang mungkin sering kita dengar ya. Sirloin, tenderloin, top sirloin, bottom sirloin, round, shank. Shank. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bagian bahu. Nah, bagian bahu ini di depan ini ya, yang tanda merah. Ketika dipotong, maka penampakannya akan seperti ini. Bagian bahu. Yang pertama adalah blade atau bahasa Indonesia disebut sampil. Blade.
Ini adalah daging bagian bahu. Karakteristiknya adalah daging ini cukup tebal, komposisinya sekitar 5,5% dari total berat karkas. Nah, blade ini merupakan daging yang cukup baik gitu ya. Dalam hal ini dia termasuk ke dalam kategori daging yang kurang empuk ya di gambar sebelumnya, akan tetapi masih cukup baik untuk dipakai segala keperluan di sini. Maksudnya lebih fleksibel gitu ya, dipakai untuk berbagai macam olahan karena struktur dagingnya masih cukup empuk dan terdiri dari serabut otot yang lurus gitu ya. Jadi kalau serabut ototnya lurus, maka cenderung mudah untuk dipotong, cenderung mudah untuk dikunyah oleh gigi kita, sehingga akan menghasilkan tekstur yang cukup empuk. Akan tetapi memang kita lihat di sini banyak sekali lemak-lemak subkutan yang berada di lapisan luarnya, dan lemak subkutan ini termasuk lemak yang cukup alot gitu ya, sehingga ketika kita ingin mengolah lebih fleksibel tadi, maka kita harus membuang bagian luarnya dulu. Gitu. Sehingga cukup waktu untuk perlu lebih banyak waktu untuk membuang bagian luarnya. Nah, daging bagian ini tadi saya katakan cukup fleksibel ya, jadi bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Apalagi kalau misalnya di Indonesia ya, bisa dibuat rendang, sup, maupun oseng-oseng, bahkan untuk dibuat steak pun ini masih available gitu. Karena tadi struktur ototnya yang lurus-lurus, kemudian teksturnya yang masih cukup dibilang empuk. Itu daging bagian blade atau sampil. Selanjutnya masih di bagian bahu juga, ini gambarnya kebalik ya tadi ya. Masih termasuk bagian bahu juga, ada yang kita sebut sebagai chuck tender. Chuck tender atau kijen. Nah, ini merupakan daging yang melekat pada blade. Ya, tadi blade sebelah sini, terus kemudian di sampingnya ini bentuknya seperti ini. Ini adalah kijen atau chuck tender. Nah, komposisinya sekitar 0,9%, jadi hanya sedikit ya, karena bentuknya juga seperti ini, dia cuma menempel di blade gitu ya, sedikit, 0,9%, bentuknya seperti batu ulekan dan terbungkus kulit luar yang tipis. Karena tadi ya, dikatakan dia menempel pada blade, maka karakteristiknya juga tidak terlalu jauh dari blade, jadi mirip-mirip dengan blade. Akan tetapi, dia masih mempunyai kelebihan dibandingkan dengan blade. Kalau tadi blade saya bilang lapisan luarnya cukup tebal, kemudian kita harus membuangnya dulu, sedangkan untuk kijen ini dia cukup tebal dagingnya gitu ya, serabut ototnya masih terdiri dari serabut yang lurus-lurus, akan tetapi dia tidak memiliki lapisan luar yang cukup tebal, sehingga relatif nilai ekonomisnya lebih mahal dibandingkan dengan blade. Karena karakteristiknya mirip dengan blade, maka dia juga bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan tadi seperti rendang, oseng-oseng, terus kemudian sup dan sebagainya, itu masih available atau karakteristiknya tidak jauh beda dengan blade. Hanya kelebihannya dia tidak usah membuang bagian luarnya karena memang tidak terlalu tebal seperti itu. Itu tadi ya, yang kedua kijen, kemudian masih di bagian bahu, selanjutnya adalah lebih ke atas ya, ke arah leher. Ini kita sebut sebagai chuck ya, chuck. Chuck aja ya, tadi ada chuck tender, ini chuck atau sampil. Nah, ini juga masih berdekatan dengan blade, hanya letaknya agak ke atas gitu ya, ke arah leher. Komposisinya sekitar 4,8% dari berat karkas, akan tetapi chuck ini agak berbeda dengan blade. Tadi saya katakan blade itu terdiri dari serabut otot yang lurus sehingga menghasilkan tekstur daging yang cukup empuk, sedangkan chuck ini posisi serabut dagingnya lebih agak bersilangan gitu. Jadi untuk hal keempukan dia sebenarnya lebih sedikit kurang empuk dibandingkan dengan
blade ataupun dengan kijen. Nah, dia dagingnya sampai ke arah leher, warnanya merah pekat, tebal, terdiri sekelompok serabut daging yang besar dan kecil yang berseberangan atau melintang. Nah, serabut otot yang berseberangan atau melintang ini yang menyebabkan tekstur daging lebih kenyal atau lebih alot dibandingkan dengan yang memiliki serabut-serabut otot yang lurus. Oke, itu tadi 3 bagian daging yang termasuk ke dalam bagian bahu, ya. Ada blade, kemudian kijen, kemudian sampil atau cap. Selanjutnya kita beralih ke daging bagian karkas bagian punggung. Nah, bagian punggung ini mungkin yang cukup familiar ya istilah-istilahnya di pengolahan atau mungkin di konsumsi kita sehari-hari gitu ya. Ada sirloin, yang pertama ada sirloin, kemudian ada cup roll, nanti ada tenderloin, ya, atau kita sebut ada khas luar, ada khas dalam, ya, itu sama saja. Yang pertama adalah sirloin. Nah, kita perhatikan posisinya ya, karena pembagian bagian ini kan berdasarkan posisi. Ini lihat posisinya, sirloin paling atas ya. Merupakan daging yang paling empuk dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan bagian-bagian bahu tadi ya. Sirloin ini lebih empuk. Nah, letaknya di mana, Bu? Letaknya di bagian punggung belakang sampai tulang rusuk nomor 3. Jadi dari depan ya, dari belakang, dari belakang itu ada tulang rusuk nomor 0, 1, 2, kemudian dihitung dari ketiga, ini adalah merupakan bagian sirloin atau strip loin atau khas luar atau lulur luar. Nah, biasanya ini kita lihat penampakan yang sudah dalam bentuk komersil, dia diikutkan bagian lemaknya gitu ya, lemak bagian luarnya atau di permukaannya diikutkan untuk daging bagian sirloin ini. Gitu ya. Kenapa dijualnya sekalian dengan lemaknya? Karena justru lemak sirloin ini yang cukup menjual ketika daging bagian ini atau sirloin ini dijadikan sebagai steak gitu ya, karena membantu karakteristik juicy gitu ya, sehingga lemaknya tidak dibuang. Beda dengan blade tadi yang cukup alot, kalau sirloin ini justru lemaknya akan membantu meningkatkan kualitas hidangan. Oke. Daging sirloin ini cocok sekali untuk dibuat steak sukiyaki, yakiniku, sabu-sabu ya. Jadi karakteristik daging bagian punggung ini memang lebih empuk dibandingkan dengan bagian yang lain. Oleh karena itu pengolahan minim atau dalam waktu yang cukup singkat itu sangat direkomendasikan dibandingkan dengan pengolahan yang cukup panjang waktunya. Karena memang karakteristik dari daging ini sudah cukup empuk seperti itu. Kenapa karakteristiknya lebih empuk daripada yang lain? Kalau kita hubungkan dengan aktivitas dari hewan tersebut. Nah, ketika hewan ini beraktivitas ya, masa hidupnya gitu ya, maka kalau kita hubungkan daging ini kan hubungannya dengan otot ya. Otot itu kan kita butuhkan sebagai salah satu alat gerak gitu ya. Maka bagian punggung ini sangat jarang digerakkan dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain, otot-otot bagian lain seperti otot alat gerak, kaki ya, kemudian bagian yang lain ini cukup sering digunakan, apalagi untuk bagian kaki ini ya, paha dan sebagainya. Otot punggung ini relatif jarang atau bahkan sulit untuk digerakkan, sehingga menghasilkan karakteristik yang
lebih empuk. Tadi saya katakan lemak tadi ya tidak usah dibuang karena membentuk rasa juicy, juga akan berkontribusi terhadap flavor gitu ya, flavor lemak lebih flavor hidangan maksud saya, baik itu steak maupun yakiniku, sabu-sabu, terus kemudian barbecue itu akan lebih harum karena lemaknya ini akan meleleh, kemudian akan membentuk komponen-komponen flavor. Itu tadi sirloin. Harganya juga lebih mahal ya kalau misalnya di luar negeri atau di Indonesia juga sudah cukup banyak ya untuk memisahkan bagian-bagian daging berdasarkan karakteristiknya sehingga nilai jualnya pun akan berbeda antara daging bagian bahu, bagian punggung, bagian paha dan sebagainya. Selanjutnya adalah kaprol atau rib eye roll atau lur depan. Nah, ini berada di depannya sirloin. Tapi mirip dengan sirloin ya, mirip dengan sirloin karena letaknya juga masih satu baris dengan sirloin. Nah, secara anatomi dia diperoleh dari tulang rusuk keempat. Jadi tadi sirloin itu dari ketiga, ini adalah tulang rusuk keempat sampai dengan ke-8. Komposisinya sekitar 1,7 sampai 2,8%. Kemudian karakteristiknya sangat mirip dengan sirloin, hanya saja mungkin lebih empuk ya, lebih empuk sedikit, tapi tidak terlalu jauh berbeda dengan sirloin, tapi ini lebih empuk. Kemudian sangat cocok sekali digunakan sebagai hidangan yang tadi sama dengan sirloin, mempunyai atau diolah dengan waktu yang cukup minimal. Kaprol ya. Kemudian selanjutnya adalah tenderloin atau khas dalam atau luluh dalam. Mungkin bagian ini adalah bagian yang paling empuk dibandingkan dengan semua bagian pada tubuh sapi atau pada karkas sapi. Bagian tenderloin. Kalau kita lihat letaknya, dia letaknya lebih ke bawah ya dibandingkan dengan sirloin. Tadi kalau sirloin sebelah sini, kemudian ada kaprol, maka tenderloin itu benar-benar di dalam dan terlindungi oleh bagian-bagian daging yang lain, sehingga kita biasa sebut dengan daging khas dalam. Komposisinya sekitar 1,6% dari berat karkas, terletak di bagian dalam tulang punggung belakang. Nah, karena karakteristik empukan yang cukup tinggi, maka tenderloin itu paling bagus digunakan untuk olahan steak atau olahan-olahan lain yang karakteristiknya adalah short time cooking atau pemasakan dengan waktu yang cepat. Karena ketika dimasak cukup lama, maka tenderloin ini bukan menghasilkan hidangan yang cukup baik, malah teksturnya akan rusak atau hancur. Seperti itu. Nilai ekonomisnya pun lebih tinggi dibandingkan dengan daging-daging yang lain. Apalagi kalau misalnya sapinya jenis sapi khusus seperti Wagyu ya, itu nilainya bisa sangat tinggi. Tenderloin. Oke, itu tadi 3 bagian yang merupakan bagian dari punggung karkas ya, karkas sapi. Selanjutnya kita beralih ke karkas bagian dada perut. Dada perut itu berarti di bagian sini ya, bagian bawah dari karkas. Merupakan bagian pertama adalah brisket atau sandung lamur. Nah, si sandung lamur ini mempunyai bentuk memanjang dan banyak mengandung lapisan lemak di sini ya. Perut bagian depan namanya brisket atau sandung lamur. Dia lemaknya cukup banyak, kandungan lemaknya cukup banyak di sini. Nah,
Olahan yang cocok untuk apa namanya bagian sandung lamur ini adalah olahan-olahan yang memang membutuhkan lemak yang cukup banyak gitu ya, seperti sup, semur gitu ya. Masakan-masakan yang memang tujuannya memang memunculkan karakteristik berlemak seperti itu. Itu cocok sekali menggunakan bagian sandung lamur atau brisket. Nilai ekonominya tentu tidak setinggi apa namanya daging bagian punggung, tapi bagian brisket ini juga cukup baik untuk diolah. Selanjutnya short rib atau iga, ini juga mungkin apa namanya familiar ya. Iga merupakan daging yang mengandung tulang rusuk. Jadi apa namanya daging di antara tulang-tulang rusuk diolah menjadi barbeque atau panggang atau sup iga sapi. Itu biasanya banyak ya kita olah iga itu paling banyak menjadi sup, kemudian atau dipanggang ya, kemudian apa namanya barbeque atau dipanggang, di sup. Nah, biasanya di frozen karena tulang tersebut tulang iga tersebut mengandung sumsum di dalamnya yang di mana sumsum itu mengandung banyak sekali nutrisi sehingga rentan terhadap serangan bakteri. Oleh karena itu si iga ini ketika di apa namanya simpan adalah disimpan dengan rantai dingin. Sebenarnya bukan hanya iga ya, semuanya bagian karkas atau daging ini memang sangat direkomendasikan atau memang harus gitu ya, harus disimpan dengan rantai dingin ketika memang tidak langsung diolah. Nah, untuk memotong biasanya menggunakan alat pemotong khusus gitu ya, yang kalau misalnya di perusahaan atau di pasar disebut dengan mesin bonsai elektrik gitu ya, karena karakteristiknya cukup keras gitu ya untuk dipotong. Nah, ini bagian short rib atau iga. Selanjutnya adalah flank atau sancam. Sancam ini dia di belakang, lebih ke belakang ya, lebih ke belakang dari bagian perut ya, ini bagian perut. Kalau tadi di sini ada brisket atau sandung lamur, kemudian iga sebelah sini, iga ini, terus kemudian ada flank atau sancam. Dia merupakan daging bagian perut, lemaknya juga cukup banyak, jadi karakteristik dari daging bagian perut ini memang mengandung lemak yang cukup banyak. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Karena karakteristik lemak yang cukup banyak tadi, maka bagian ini juga paling cocok gitu ya, lebih banyak dimanfaatkan untuk diolah menjadi sup, semur, dan sebagainya. Itu tadi bagian perut, kemudian bagian paha belakang atau top side, atau inside atau penutup. Bagian paha belakang yang besar dan tebal. Banyaknya 6,2% dari berat karkas, bentuknya besar melebar dan terbungkus lapisan lemak. Lapisan lemak ya. Nah, top set ini biasa disebut pedagang sebagai daging paha. Dagingnya karakteristiknya bertekstur gitu ya, cukup keras dibandingkan dengan daging bagian punggung maupun perut. Kemudian padat gitu ya, padat. Karena memang tadi dipakai untuk aktivitas selama hidupnya sehingga apa namanya karakteristik ototnya lebih keras di sana. Struktur ototnya pun lebih melintang-lintang dan berseberangan dibandingkan dengan bagian tadi yang di awal kita bahas, apa namanya, bagian dada ya, bagian dada, seperti itu. Bagian bahu, maaf. Nah, atau orang Amerika sering menyebut dengan knuckle nih, knuckle, karena bentuknya seperti ini ya, tebal tapi memang cukup apa namanya keras dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Biasanya dibuat untuk olahan-olahan yang memang memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya, sehingga walaupun karakteristiknya kurang empuk si dagingnya, akan tetapi dengan pengolahan waktu yang lama, kemudian dengan bumbu yang berbagai macam, maka akan menghasilkan hidangan yang cukup diterima oleh lidah kita. Seperti rendang, dendeng, rolade, empal, dan sebagainya. Akan tetapi sangat tidak direkomendasikan untuk dibuat stik karena stik itu waktu yang diperlukan cukup lambat sehingga tidak bisa mengubah daging bagian ini menjadi empuk seperti itu. Selanjutnya adalah kepala atau knuckle. Ini mirip kepala ya, letaknya di sini.
komposisinya 3,3%. Olahannya juga sama, mirip-mirip dengan tadi yang pertama ya, dendeng, oseng-oseng dan sebagainya. Terdiri dari bagian atas bisa dibuat dendeng, terus kemudian bagian tengah dibuat stick, namanya medallion stick, tapi memang sticknya karakteristiknya tidak sebagus bagian punggung ya. Bagian bawah bisa digunakan untuk oseng-oseng. Ini ya, knuckle, ada 3 bagian. Selanjutnya adalah silver side atau outside atau pendasar gendik, ini paling belakang sini ya, di belakang, paha bagian belakang, warnanya merah muda, pink gitu ya. Nah, silver side merupakan dasar bagi melekatnya daging lain. Dia seperti tempelan gitu ya, melekatnya bagian lain. Gabungan dari 2 macam daging, yaitu silver side dan gandik. Nah, ini merupakan daging yang cukup tebal, tapi teksturnya itu kering gitu ya, tebal, kering, dan lapisan lemaknya juga cukup tebal di permukaan. Sehingga lagi-lagi olahan yang cocok adalah olahan dengan waktu processing yang cukup lama. Jadi stick tidak direkomendasikan. Itu bagian pendasar gandik atau silver side. Selanjutnya adalah bagian gandik atau airon. Nah, ini letaknya di sini. Tadi ada pendasar gandik silver side. Di sini ada airon atau gandik. Bentuknya seperti mata, hanya segaris ini ya. Dia alur ototnya memang berbeda dengan gandik tadi, dengan silver side maksud saya. Sehingga memang dikategorikan sebagai bagian tersendiri. Nah, warnanya merah sangat muda dibandingkan dengan daging yang lain. Terbungkus oleh kulit luar yang halus dan serabut otot yang lurus, sehingga cocok juga dibuat rendang, empal, dendeng, oseng-oseng dan sebagainya. Kalau stick karena serabut ototnya lurus masih memungkinkan seperti itu. Selanjutnya adalah tanjung. Nah, ini bagian depan, tanjung atau ram. Tingkat keempukannya berada di urutan keempat setelah tenderloin, sirloin, dan ribeye. Jadi lumayan empuk. Di Indonesia paling murah di antara 5 kelompok daging paha belakang. Nah, memiliki tingkat keempukan yang tinggi sehingga masih cukup available atau cukup bagus digunakan sebagai bahan baku stick ya. Karena ini letaknya sudah dekat dengan punggung gitu ya, dekat dengan punggung yang memiliki karakteristik daging yang empuk. Karena merupakan bagian yang jarang digerakkan selama hidup si ternak. Lemaknya cukup tebal juga gitu ya, sehingga olahan rendang, dendeng juga masih available. Jadi si tanjung atau ram ini dia available, bisa dibuat stick, bisa dibuat rendang gitu. Selanjutnya adalah betis, karkas bagian betis, atau xingsheng, betis atau kisi. Ada depan, ada belakang ya. Dia mengandung urat sehingga cukup alot gitu ya, tidak bisa dimasak untuk stick. Biasanya di display bentuknya seperti kupu-kupu gitu ya. Dipotong seperti itu. Nah, selanjutnya bagian-bagian yang lain yang biasa muncul di pasaran juga ada sumsum. Ini untuk bahan baku sup biasanya ya, sumsum sapi. Terus kemudian ini tadi xingsheng tadi yang dipotong model butterfly. Selanjutnya ini adalah buntut. Buntut juga dimanfaatkan ya untuk konsumsi sebagai sop gitu ya, sop buntut. Saya sering dengar itu sop buntut. Kemudian ada oxtail atau buntut yang fresh. Oke. Sebagian besar atau secara umum itu adalah bagian-bagian dari karkas yang sudah saya sebutkan tadi, bagian-bagian dari karkas. Memang kalau misalnya di Indonesia memang terutama di masyarakat
menang ke bawah gitu ya, jarang sekali kita memperhatikan karakteristik-karakteristik dari masing-masing bagian tersebut gitu ya. Semua dicampur saja diolah, semua jadi rendang seperti itu. Nah, padahal masing-masing bagian memiliki karakteristik masing-masing yang ketika kita tahu karakteristiknya, kemudian kita tahu bagaimana mengolah yang baik, maka tentu akan menghasilkan hidangan yang lebih berkualitas gitu ya. Berkualitas ini bukan hanya dari segi rasa, tetapi juga dari segi kadar gizi gitu. Misalnya kita tahu daging bagian punggung ini karakteristiknya empuk gitu ya, empuk. Sehingga dengan waktu pengolahan yang cukup singkat, dia sudah menghasilkan daging yang cukup diterima seperti itu, enak gitu ya. Ketika kita tidak mempelajari atau tidak mengerti karakteristiknya, maka mungkin semua daging kita jadikan rendang gitu. Memang hasilnya juga enak gitu ya, hasilnya enak karena memang rendang ini bumbu dan rempah-rempahnya sudah cukup banyak. Tapi mungkin ketika kita tinjau dari segi kualitas yang lain seperti tekstur, mungkin lebih hancur, kemudian dari segi kandungan gizi yang mungkin lebih berkurang banyak, itu alangkah sayang sekali gitu ya, daging bagian punggung ini diolah dengan waktu yang cukup lama. Dengan mengetahui karakteristiknya, diharapkan teman-teman lulusan teknologi pangan ini mampu memilih dan memilah ini bagian apa, kemudian cocoknya digunakan sebagai bagian apa dan sebagainya gitu ya. Secara umum seperti itu pembagian dari karkas sapi ya, bagian dari karkas sapi tadi terdiri dari bagian bahu, bagian punggung, bagian perut, bagian paha, kemudian ada bagian-bagian pelengkap, ini buntut dan sebagainya. Seperti itu. Untuk bab bagian-bagian daging, saya rasa secara garis besar seperti itu. Nanti pekan depan insya Allah kita lanjutkan untuk teknologi pengolahannya. Apa saja sih olahan-olahan daging yang sering kita temui di pasar ya, mungkin seperti bakso, seperti nugget, sosis, dan sebagainya. Kita akan pelajari prinsip-prinsipnya. Mungkin tidak semua, hanya sebagian saja, tapi setidaknya itu mewakili kelompok olahan-olahan tertentu. Ya. Saya harapkan tidak hanya ini bahan belajar kalian, tapi ini hanya sebagai pemicu atau sebagai istilahnya pemancing gitu ya, untuk kalian lebih teman-teman lebih curiosity-nya lebih muncul gitu ya, lebih penasaran lagi sehingga bisa membaca bahan-bahan lain seperti jurnal ataupun buku-buku tidak terbatas dari buku terbitan UNIDA atau jurnal terbitan dosen-dosen kalian gitu ya, tapi boleh dari mana saja gitu ya, baik dalam maupun luar negeri. Karena semakin banyak bahan yang kita baca, tentu saja akan semakin kompleks pengetahuan yang kita peroleh seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari bab 2 untuk sesi UAS, yaitu bagian-bagian dari daging atau karkas. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang akan kita lakukan melalui LMS. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.